ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim fi jamaatin sertane berjamaah illa ala arba'atin angin ing atase wong papat. Salat Jumat itu wajib, harus, kecuali bagi orang empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati jami' azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, thumma ila arwahi jami' khulafa'ir rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila ruwahi jamil ulama'il mutaqaddimin wal ulama'il mutaakhirin wal muallifin wal musannifin wal awliya was salihin, khususan ila ruhi sultan awliya Syamdul Qadir al-Jailani wa ila ruhi awliya Tis'ah wa ila ruhi jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina min usulih wa furu'ihim wa ila ruhi sayyidina Syekh Kabir al-Qutb syair al-Habib Abdullah bin Ali bin Abdul Haddad, thumma ila ruhi dhalimul kitab Syekh Zainuddin ibn Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah sepindah malih. Muga-muga barokah Fatihah keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat kali Gusti Allah, diparingi panjang umur saged ibadah dhateng ngersane Gusti Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak putu kita sedaya muga-muga ditata kali hidayah Gusti Allah, dados anak putu ingkang sholih lan sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muslim wa Abu Dawud an Abi Musa al-Ash'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sa'atal ijabati ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas sholatu. Malam ini kita masih akan membahas tentang fadilah sholat Jum'ah dan juga fadilah hari Jum'ah dan juga malam Jum'ah. Wa Muslimun lan maneh ngedalaken sapa Imam Muslim wa Abu Dawud an Abi Musa al-Ash'ari
annahu setuhune Abi Musa al-Asy'ari iku sami amireng sapa Abi Musa al-Asy'ari Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi inna sa'atal ijabati setuhune waktu dan ijabai donga iku ma waktu baina ayyajlisa ing dalem antarane yen to lungguh sapa al imamu imam dari khutbah awal ila antuqda tumeka maring yen to den tekani apa as-sholatu salat Jumat. Ada landasan hadis doa diijabahi oleh Allah tatkala imam duduk dari khutbah awal sampai sholat dikerjakan. Makanya sekali lagi panjenengan wis kadung niat sholat Jum'ah, ayo sholat Jum'ah kita dielmoni. Usahakan lek saged sebelum adzan sudah di masjid. Sebelum panjenengan duduk sholat sunnah 2 rakaat niat tahiyatul masjid, itu etika. Datang ke masjid sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, lantas kita duduk zikir, mau istighfar, mau sholawat, apapun. Tatkala adzan dikumandangkan, berhenti dari zikir, dari aktivitas apapun panjenengan. Dengarkan itu adzan, jawab itu adzan. Setelah adzan sudah biasa sholat sunnah qobliyatal Jum'ah 2 rakaat. Terus yai tidak sunnah qobliyatul Jum'ah, wis gak usah dirungokno wis. Lek enten tiyang ngotot gak ono ancen pingin ngerti, gak niat debat, sampean gawa teng griya cek enak tak bukakno kitabe sak duluran cek paham. Tapi lek niat debat atine wis merengkel hasud, wis gak ono marine wong kaya ngono, ancen wis gak cocok niate ngene mboten. Sudah, kalau memang sampean aliran lain silakan gak salat qobliyatul Jum'ah, tapi tolong jangan salahkan saya yang salat sunnah qobliyatul Jum'ah. Selesai, gak usah tukaran. Lek ngilok-ngilokno rada kasar ya balesen kon sing goblok sakjane jan. Kowe take dalan penak. Kok malah sing ngeyel sing kate ngilok-ngilok. No, berarti kon sing gak bener atine cak, hasud cak. Ojo dituruti ati ngono ku cak. Muslim gak entos ngono iku. Sampeyan motonaken pisan lho. Oh ini cak rukun-rukun penak. Oh gak gelem. Kan penak jawabane lek gak ngerti temen, ayo tak kandhani dalile. Lek wis gak kenek dibenakno iku ideologi keyakinan awakmu ya silakan, tapi ojo salahno sing salat qobliyatul Jum'ah. Kan pun selesai punan. Gak usah padha muslim tukar-tukaran. Lek kono ngilokno nemen ya sampean ngilokno nemen kaya mangni, kok berarti atimu ndak sing gak entos dak gak bener atimu ngoten lho wis. Cendang selesai masalahnya pun. Lantas tatkala panjenengan qobliyatul Jum'ah siap-siap sudah untuk mendengarkan materi khutbah dari imam,
Ada yang mengatakan insot mendengarkan itu wajib memang. Dengarkan itu materi khutbah imam. Makanya kita diperingatkan oleh Bilal. Tatkala ada seorang jamaah Jum'ah khutbah dibaca kok guyon utawa negur yang lain, padahal negur ini baik, ojo rame ngoten. Lu ngoten wong sing negur kategori Jum'ahane tidak sempurna. Saking pentingnya secara individu, ayo insot, dengarkan itu materi khutbah itu. Ini cara ngelmoni kita sholat Jum'ah. Ojo wis tuwas kesel sholat Jum'ah nang masjid, tutup masjid guyon, gak fokus, eman-eman, hilang semua fadilah sholat Jum'ah panjenengan. Jangan. Nah, setelah imam duduk dari khutbah pertama, berdoalah panjenengan. Ya Allah, keluarga kami, ya Allah, apa yang menjadi prioritas dalam rumah tangga panjenengan, sampean mohon kepada Allah. Ya Allah, anak kami nakal, ya Allah, anak kami susah diatur, ya Allah, barokahnya waktu yang diijabai doa di hari Jum'ah, sampean ijabai, sampean kabulkan doa kami, ya Allah. Bimbing anak kami dengan hidayahmu, ya Allah. Terus lek wong tuani yakin temenan, insya Allah cepat atau lambat nanti akan diberi hidayah anak itu sehingga mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan ojo nduk dina Jum'ah tok habis sholat maktubah didoakan, juga di situ ada doa diijabai oleh Allah. Habis sholat maghrib doain anak, doain keluarga, apa sing garek sumpek rezeki mampet sampai nyuwun nang Allah terus. Itu namanya orang berusaha betul ingin memperbaiki iman dan Islamnya sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten lek mboten biasa ya gak tau donga nggih ngoten. Nggih. Wong kula lek ngimami teng pundi-pundi kula tingali. Begitu saya duduk saya berdoa, makmume ya kadang-kadang gak ngurus, kadang-kadang ya wis gak ngereken. Maka dari itu sampai mohon kepada Allah, ya Allah bimbinglah dengan hidayahmu, ya Allah, sebab purun donga niki barokah dari bimbingane Gusti Allah. Wong lek ditakdir gak iso donga ya gak iso donga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi an Ibnu Umar, mamin muslimin ora ana utahe wong muslim yamutu kang mati sapa muslim yaumal jum'ati ing dalem dina Jum'ah, au lailatal jum'ati utawa wengine dina Jum'ah. Lek ana wong muslim mati malam Jum'ah utawa seda dina Jum'ah, illa waqahullah, illa waqa angin ngeraksahu ing wong sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah fitnatal qabri ing fitnah kubur. A'adha muga-muga ngraksana ing kita sapa Gusti Allah minha saking fitnatal qabr. Lek ana wong mati maja runtun malam Jumat utawa dina Jumat aman sangka siksa kubur. Selamanya yai boten. Lek jare kitab Tangkihul Kaul niku karangane Imam Nawawi yang malam itu juga plus hari Jumat. Lek terus-terusan kok penak men oleh tepak sing mati bejat ngene ngoten. Nggih, sak bejat-bejate wong lek mati malam Jumat yo aman malam itu dari azab kubur. Aman malam itu dari siksa kubur. Menjelang hari Sabtu, Ahad, Senin yang kok diisi amali bener apa enggak, amali bagus apa boten. Tapi kan lumayan dapat keringanan 2 hari, Kemis malam sama hari lumayan. Adan
Mergane ono kadang-kadang tenggo yai bejat kok mati malam Jumat yai. Oh, berarti si untung malam Jumat selamat saka siksa, Jumatane ya dina Jumat ya selamat saka siksa kubur. Selebihnya yai ya samblek meneh malaikat wong kali polan. Tapi sik lumayan. Itu saking nopo, saking agungi fadilah malam Jum'ah dan hari Jum'ah. Kalau kebetulan orang baik meninggal di malam Jum'ah dan hari Jum'ah, aman terus. Pertama meninggal ya aman, ke belakang ya aman, karena kita ahli sholat, karena kita ahli mengaji. Ojo disangka lek saiki mati malam Jumat terus aman terus sangka siksa kubur, boten. Itu terus Imam Nawawi yang ada di kitab Tangkihul Qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga hadis ini. Siapa yang meninggal malam Jumat dan hari Jumat, Allah selamatkan hari itu pula, malam itu pula dari fitnah kubur. Wa Tabrani lan maneh ngetalaken sapa Imam Tabrani an Abi Sa'id, innallaha kataba alaikumul jum'ah, ing hadis. Innallaha satune Allah iku kataba majibaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh al jum'ata ing salat Jum'ah fi maqami ing dalem panggonan ingsun hada kang iki panggonan. Sholat Jum'ah itu diwajibkan ada di Mekah, tapi tidak pernah dikerjakan di Mekah karena tatkala itu minim sekali muslim yang ada di kota Mekah. Itu keterangannya ada di kitab Fathul Mu'in. Tapi setelah ada di Madinah, mayoritas muslim telah guyub, didirikanlah sholat Jum'ah ada di Madinah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Fi saati hadihi kataba majibaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh al jum'ata ing salat Jum'ah fi maqami ing dalem panggonan ingsun hada kang iki makom, fi saati ing dalem waktu ingsun hadi kang iki waktu, fi syahri ing dalem bulan ingsun hada kang iki bulan, fi ami ing dalem taun ingsun hada kang iki taun, ila yaumil kiamat muga maring dina kiamat. Kesimpulannya salat Jum'ah itu wajib. Kenapa dikatakan sholat Jum'ah? Jum'ah itu dari kata-kata jamaah, pertemuan, perkumpulan. Mulai sholat Jum'ah itu nggon temuni menungso, nggon kumpuli menungso. Sak mojo runtut kumpul kabeh. Makanya dikatakan Jum'ah. Kalau sholat maghrib gak dikatakan Jum'ah, karena sholat maghrib bisa dikerjakan duk rumah panjenengan, duk musola panjenengan dewe-dewe. Tapi kalau sholat Jum'ah ada ketentuan tersendiri nanti di belakang. Gak kena sampean aku tak sholat Jum'ah dewe di omah. Lah iki gak tau ngaji wong koyo ngene ngoten. Sholat nduk omah mang aku mbek bojoku. Loh, iki wong gak tau ngaji, gak krungu informasi tentang sholat Jum'ah. Lah Jum'ah itu ada ketentuan-ketentuan sendiri. Ndak boleh seenaknya seperti Anda sholat zuhur ngoten mboten. Ada yang mengatakan kenapa dikatakan sholat Jum'ah? Karena Nabi Adam dan Ummi Hawa dipertemukan setelah sekian lama dipisah oleh Allah. Pertemuannya ada di hari Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ing sarehne salat Jum'ah itu wajib man utawi sapa wonge iku taraka lamun ninggal sapa wong ha ing salat Jum'ah bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur. Gak ono perkara sing olehno ninggal kok ninggal salat Jum'ah.
ma'a imamin serta imam adilin kang adil au imamin utawa imam jairin kang lacut fala jama'a mongko ora ngumpulaken sapa Allah lahu marang wong syamlahu ing kocar kaciri wong wala burikalan ora paring barokah lan ora den barokah sapa lahu wong fi amrihi ing dalem perkarane wong ala iling wala sholat lan ora ana sholat iku maujud lahu kadhe wong ala iling wala hajjalan ora ana haji iku maujud lahu kadhe wong ala iling wala barra lan ora ana lakon bagus iku maujud lahu kadhe wong ala iling wala sedekah lan ora ana sedekah iku maujud lahu kadhe wong. Ini peringatan keras dari Rasul. Kalau orang ngaku muslim, ngaku mukmin kok boten sholat Jum'ah, Allah cabut barokahnya. Allah hilangkan barokahnya. Bisa jadi sholat fardunya, puasanya, hajinya, sodakohnya Allah pending gak diterima oleh Allah manakala orang itu tidak mengerjakan sholat Jum'ah. Maka dari itu mudah-mudahan kula kali panjenengan diparingi istiqomah sholat Jum'ah, amin ya rabbal alamin. Tetangga-tetangga kita mudah-mudahan dibuka hatinya oleh Allah gelem sholat Jum'ah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan teman kita doakan saudara kita. Sebab tatkala orang dari dulu tidak pernah sholat Jum'ah terus purun sholat Jum'ah karena dia hatinya menyesal bertobat setelah mendengar hadis ini, ya Allah ampuni dosanya semua. Jadi emang Allah itu Rahman, Allah itu Rahman Rahim. Taruhlah dari dulu tidak pernah sholat Jum'ah sama sekali, mendengar hadis ini terus hatinya kebetulan oleh hidayah saka Allah, oh iya aku tak Jumatan kah, Jumat ngarep. Tak kira gak Jumatan itu biasa-biasa saja. Tak kira Jumatan aku gak paham, gak ngefek terhadap kehidupan. Setelah mendengar hadis ini kok terenyuh, kok kaget, kok hatinya pingin mengerjakan sholat Jum'ah. Dengan menyesal dulu meninggalkan sholat Jum'ah, insya Allah dengan penyesalan yang amat dalam terus mau mengerjakan sholat Jum'ah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkane lek ana tangga boten Jumatan terus tangleten jenengan, ya opo cak carane Jumatan, aku selama ini gak pernah Jumatan. Ojo sampe langsung panik, neraka kon neraka, aku mari ngaji lho. Wah kebaikanmu gak ada sama sekali, aku mari ngaji lho, dalil ono. Ojo ngoten ya, mboten nangsah. Konsumsi pribadi sampai seperti ini bagus, tapi untuk orang lain, untuk teman yang pingin karena dulu jauh dari informasi kajian ilmu agama, sampean kasih peluang, yo gak apa-apa, wong Allah Rahman Rahim. Ayo melok nang masjid, tata carane sholat Jum'ah gak podo karo sholat dohor, niate sholat Jum'ah gak podo karo sholat dohor. Bimbing teman kita, saudara kita. Wahsy saja, Wahsy itu yang membunuh Sayyidina Hamzah. Wis kejame pol, nggih napa mboten? Wis top-topan wong nakal top iku wis Wahsy ini. Dia kafir, dia berani membunuh paman Rasul, dia mabuk, dia segala macam dilakoni, tapi tatkala mau bertobat kepada Allah, mau masuk Islam, diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima, Mas. Sing penting wong gelem belajar apik ngoten lho wis. Sing penting gelem menyesal pengin bagus. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Sing penting gelem. Sampai turun ayat tawar menawar Wahsy kepada Rasulullah.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kan tatkala Wahsy mau masuk Islam, ceritanya melihat di Al-Qur'an, ya maca Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada orang yang pernah kafir, orang yang pernah membunuh, orang yang pernah berzina. Maka kalau tidak tobat kepada Allah, Allah tidak akan terima tobatnya. Cari Wahsy, wah males aku Muhammad kata tobat syaratnya kok cek nemen nih. Sedangkan aku juga pernah membunuh, aku dalam kondisi kafir, aku sering berzina, aku sering mabuk. Kalau syaratnya seperti itu, mesisan Muhammad gak kata tobat aku. Adakah ayat lain yang memperingatkan kami masuk Islam untuk tobat kepada Allah? Tawar menawar, ayat turun dari Allah sampai akhirnya tidak ada syarat sama sekali. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang keterlaluan maksiat kepada Allah, yang terlalu berani melanggar aturan Allah, yang penting mau tobat, Allah akan terima tobatnya semuanya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah ampuni semua dosanya. Yang penting ada penyesalan. Yang penting ada kesadaran. Itu Wahsy pernah membunuh paman Rasul dalam kondisi kafir, pemabuk, wah top-topan ngoten sih diterima melebet Islam, tobatnya oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kula kali panjenengan niki tatkala menjadi orang yang baik ya ojo sombong, tatkala duwe tangga sing durung apik ayo didongakno. Muga-muga kabeh oleh hidayah masyarakat kita, amin ya rabbal alamin. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Salah luput iku wis menungso, ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wal Hakim an Tariq bin Syihab, al jum'atu utawi salat Jum'ah iku hakun, hak wajibun kang wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim fi jamaatin sertane berjamaah illa ala arbaatin angin ing atase wong papat. Salat Jumat itu wajib, harus, kecuali bagi orang 4. Siji, nanti lek ono wong kesipatan 4 itu enggak wajib sholat Jumat. Siji, abdin mamlukin, hamba sahaya, budak zaman biyen. Budak itu tidak wajib sholat Jumat. Kalau sekarang nggak ada budak, perbudakan nggak ada sudah sekarang. Kalau dulu ada. Kalau sekarang tidak ada. Yang nomor 2 tidak wajib sholat Jum'ah awim ro'atin utawa wong wadon. Perempuan tidak wajib sholat Jum'ah, tapi ya wajib sholat dohor. Ojo gak wajib sholat Jum'ah terus gak sholat dohor. Jum'ah gak wajib, dohore sing wajib. Tapi bagaimana hukumnya tatkala perempuan ikut sholat Jum'ah? Yai dilihat, yang penting ada tempat khusus untuk perempuan, seperti masjid-masjid yang besar itu ada tempat untuk perempuan sholat Jum'ah, gesah sama won sholat Jum'ah perempuan, tapi tidak wajib. Tapi kalau seperti masjid kita yang sempit ini kok langsung wong wedok melok sholat Jum'ah, ya iki ruwet ngene ngoten. Nggih wong maneh campur mbek wong wedok lanang ya tambah ruwet. Jadi gak usah lah, afdol lebih baik sholat di rumah masing-masing sholat dohor. Jangan memaksa, wong gak wajib, gak usah dipaksa dalam kondisi tempat
kurang memungkinkan. Au sobiyin utawa maneh bocah, gak wajib bocah niku salat Jumat, tapi kalau orang tuanya ngajak anak ke masjid ya boleh-boleh saja. Dan itu harus kalau memang orang tuanya mampu menjaga. Bagaimana cara menjaga, Yai? Berangkat kalau anak itu belum sunat, yuk dibawa ke masjid. Cara bersihin dari kencing yuk harus ngerti. Jadi anak lekatenge dicak nang masjid dalam kondisi belum sunat, yo cara bersihin kulfah dibuka, dibersihin. Kulfah itu kulube cah lanang niku diberseni, disuceni, bawa ke masjid sehingga orang tua tidak resiko manakala dipegang seorang anak. Sebab tatkala anak memegang orang tua, anaknya dalam kondisi najis, maka itu sebagian ulama mengatakan orang tuanya enggak sah sholat Jumatnya karena membawa barang yang najis. Di bawah kulub seorang anak, zakar seorang anak, manakala tidak dibersihin secara baik, di dalamnya itu masih najis. Ojo diwisui pucuk itu. Makanya bagi seorang laki-laki wajib khitan, karena khitan itu membebaskan anak itu dari najis. Di samping itu orang tua juga harus mendidik, jangan hanya anak diajak ke masjid lantas liar bermain rame di masjid. Orang tua juga punya kewajiban untuk menjaga kondusivitas kondisi masjid supaya tidak mengganggu kepada orang lain. Itu jenenge etika kita ke masjid membawa anak kecil. Yang nomor 4, au maridin utawa wong kang loro. Orang sakit nggak wajib sholat Jumat. Makanya kalau anda pingin nggak sholat Jumat, mohon pada Allah, ya Allah paringi loro Gusti kula cek gak wajib sholat Jumat. Jadi orang yang sakit nggak wajib sholat Jumat, tapi delok loroe cak sampai lek gak ojo sambat. Lho kok gak nang masjid sholat Jumat? Aku loro apa? Loro panu. Lah iki ruwet srekalan kaya ngono, loro panu ae kok gak nang masjid. Maksudnya sakit itu sakit tatkala dibawa jalan ke masjid goyang pikiran apa, kepala pusing, cenuh-cenuh, nggak bisa, tersiksa manakala dibawa jalan ke masjid. Mboten apa, gak nang masjid sholat dhuhur teng iya. Islam niku wong mboten repot kok. Islam itu gak repot, kondisional kita ibadah itu. Makanya tatkala kita sakit, kalau dibawa ke masjid kita ya kuat tapi memaksa, mending di rumah sudahlah. Sholat dhuhur nggak apa-apa, itu nggak dosa. Tapi kalau kita dalam kondisi sehat, memenuhi syarat-syarat untuk sholat Jumat, tidak ada ampun kita untuk meninggalkan sholat Jumat. Tidak ada celah bagi kita untuk meninggalkan sholat Jumat. Kalau kita sudah memenuhi syarat kok tidak pernah melakukan sholat Jumat, kata hadis yang pertama, bisa jadi fardu kita tidak diterima oleh Allah, bisa jadi sedekah kita tidak diterima oleh Allah, bisa jadi sholat fardu kita, umroh kita, haji kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya sholat Jumat. Dan memang kalau kita sudah menjadi muslim, usahakanlah kita itu menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang taat aturan. Karena menjadi muslim yang taat aturan itu akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau betul-betul Islam kita elmoni, iman kita elmoni, yakinlah insya Allah urip niki bakal diparingi barokah oleh Allah. Tadi kula Bang Sulimale, kalau kita betul-betul memperbaiki Islam kita, memperbaiki iman kita dengan baik, yakin insya Allah hidup kita akan beri barokah oleh Allah.
Artinya barokah itu andai kata hidup pas-pasan ya tetap jalan. Andai kata hidup sederhana ya Allah kasih senang, Allah kasih bahagia, Allah kasih mampu. Walaupun kita tidak diciptakan orang yang kaya raya, itu namanya barokah. Sing penting urip ini kan melaku. Sing penting urip ini kan kepenak. Keranten harta benda yang banyak bukan jaminan orang itu hidup enak, bukan jaminan. Yakin pun saya yakin-yakinnya. Dikira kalau harta banyak melimpah orang ini pasti senang. Ada sebuah cerita. Ada orang kaya raya itu tapi kalau mau tidur itu pakai pil penang tidur. Wong sugih lek kate turu kudu nguntal pil dhisik, pil tidur apa gak iso turu. Tersiksa, pola pikirnya tersiksa. Kaken sing dipikir wis mumet, kaken sing dipikir. Padahal sugih top nih. Dan ini banyak terjadi, Mas. Kuatah terjadi ngeten iki. Mobilnya 10, rumahnya tingkat. Kate turu lho, sik butuh pil penenang. Lah iku kan percuma, berarti penyakitan wong kaya ngono nggih napa ten. Panjenengan mobil gak duwe, sepeda motor elek, angger keblak ndek kursi ya ngorok. Alhamdulillahirabbil, berarti ya normal. Kesel nyambut gawe sedina turu nduk kursi langsung mangap ngorok, berarti ya normal. Lek ana wong sugih kuwabe ana tapi tidur pakai pil penenang, itu namanya gak normal. Ya percuma. Mending kita jadi orang yang normal lah. Lek keinginan semua kuwabe niku pengin ngoten lho, sak kiai lek nuruti nafsu ya wis pengin. Dadi kiai kira-kira sugih omahe 5, bojone 4, rukun kabeh, dan niyo senenge. Wong anjen angen-angen. Kuwabe gak angen-angen ngoten. Tapi nuruti angen-angen kaya ngoten gak tambah tenang uripe, malah tambah kacau, tambah bingung. Temen nggih. Pengen sugih, pengen duwe mobil, pengen duwe omah, pengen sembarang kualit. Nuruti ngoten niku. Lek nuruti angen-angen sing nemen ngoten tambah pusing kita dadi wong. Ayo kita ilmoni urip niki. Sing penting kita sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bebujuan kita rukun, gak kena fitnah, sing lanang gak kena fitnah, sing wedok gak kena fitnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Delok anak seneng tata kramae bagus, ibadah bagus, wis alhamdulillahirabbil alamin. Nanti wong wis gelem syukur niku penak. Wong wis gelem ngoten niku Allah tambah ketenangannya, Allah tambah kondusif rumah tanggae, perjalanannya Allah kasih kebahagiaan, selamat dari musibah yang membuat hati kita kacau. Polahe urip wis dirahmati Gusti Allah, kita tenang gunan. Jadi kula nggih belajar nerami nang pandumane Gusti Allah, digadang oleh wae nyambut gawe ya alhamdulillah, digadang pas-pasan ya wis alhamdulillah, digadang rugi ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik nang Allah nggih Gusti, kabeh gadane panjenengan. Kathah kedhik rugi wis gak luput saka takdir panjenengan. Dadi rugi ya oleh ganjaran, polahe istirja, maca innalillah atine ridho, musibah diganjar karo Gusti Allah. Begitu dikasih untung banyak, syukur alhamdulillah, juga diberi pahala oleh Allah. Jadi wong mukmin iki normal. Enak ya diganjar, gak enak ya oleh ganjaran saka ngersane Gusti Allah. Benjang-benjang dadi wong miskin pertama kali mlebu swarga, wong sugih keri. Teko keterangan kang riyen nika, lek wong sugih ne gak patek loman nang perjuangan agama.
Tapi lek saiki wong sugih perjuangan agama loman ya padha didhisikno karo Gusti Allah mlebu nang swargane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim, itu pola pikir yang harus kita belajar perbaiki. Kadang-kadang kita jadi manusia itu sumpek, susah, ruwet niku mergo pola pikir kita piyambak. Ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad wa Muslim an Abi Hurairah, man utawi sapa wong iku tawaddo wudu sapa wong yaumal jum'ati ing dalem dina Jum'ah, fa ahsana nuli bagusi sapa wong al wudu'a ing wudu'e, summa ata kemudian teka sapa wong al jum'ata ing salat Jum'ah, wastama alan mirengaken sapa wong, wa ansota lan ninglingaken sapa wong, ghufira mongko den ngapura lahu marang wong apa madosa, bainahu kang tetep ing dalem antarane yaumil Jum'ah wa bainal Jum'ati lan ing dalem antarane Jum'ah al-ukhra kang liya, wa ziyadatu salatati ayamin lan tambah 3 pira-pira dina. Wa man utawi sapa wong iku masa demek sapa wong alhasa ing kerikil, fakot lago mongko teman-teman sia-sia sapa wong. Ini ada hadis, kalau ada orang di hari Jum'ah berwudu dengan baik, lantas datang ke masjid untuk sholat Jum'ah dengan baik, mendengarkan materi khutbah dengan baik, sampai insot itu ninglingno, bukan hanya mendengarkan tapi menyimak secara betul. Itu insot namanya. Bukan hanya mendengarkan tapi fokus. Itu insot. Kalau ada orang datang ke masjid dengan wudhu yang baik, lantas mau mendengarkan Jum'ah dan mau fokus mendengarkan Jum'ah, Allah ampuni dosanya hari Jum'ah itu sampai ke Jum'ah yang akan datang lebih 3 hari, alias Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti 8 hari, Jumat ke Jumat 8 hari, 11 hari Allah ampuni dosa kita. Kalau panjenengan mau mempraktekkan gampang wis. Sampean coba, tatkala hari Jum'ah, sunnahnya nanti di belakang ada. Malam kita di bawah jam 12 atau mau berangkat Jum'ah kita mandi basah, niat adus Jum'ah, niat mandi sunnatan lil Jum'ah. Yai kalau mandi basah double setelah kumpul sama istri terus niat mandi Jum'ah, yo bagus sampean wis, gak masalah. Terus wudhu bagus, berangkat sampean awal berangkat ke masjid, tahiyatul masjid Anda kerjakan. Setelah tahiyatul masjid Anda iktikaf di masjid. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kena kabeh niki. Tahiyatul masjid kena, iktikaf kena. Zikir, baca sholawat, istighfar. Karena ada hadis siapa yang baca sholawat di hari Jumat 100 kali maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Tatkala adzan berhenti kita dari aktivitas zikir, fokus kita dengarkan adzan, jawab itu adzan. Setelah adzan kita sholat qobliyatul Jumat 2 rakaat. Setelah itu tatkala imam baca khutbah, fokus Anda dengarkan, fokus Anda materi Jumat Anda dengarkan terus. Allah ampuni dosa kita 11 hari kata Rasulullah. Sehingga orang kalau tidak punya dosa, pikirannya jernih, beban hidupnya ringan. Sehingga 11 hari itu Anda kerja enak, hidup berkeluarga enak, bermasyarakat enak, tenang. Karena 11 hari itu dalam lindungan Allah, sama ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing biasa suka sumpek Allah hilangkan sumpeke. Apa wis di ngapura dosane mbek Allah. Sing biasa suka stres di dalam seminggu menghadapi ekonomi, Allah hilangkan stresnya.
Allah ganti dengan kebahagiaannya. Inilah fadilah yang harus kita kejar, yang harus kita buktikan. Makanya ulama-ulama itu Mas, banyak cara untuk mengobati hatinya ini. Banyak cara untuk membersihkan hatinya. Lebih-lebih kalau datang hari Jumat, ulama itu fokus zikir, datang ke masjid zikir. Hatinya selalu munajat kepada Allah. Harapan, kenapa? 11 hari kira-kira supaya selamat dari musibah, selamat dari perkara yang tidak mengenakkan, supaya barokah karena telah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba kita sekarang. Tentunya manakala belum tercapai apa yang saya sampaikan, ya jangan lantas menyalahkan hadis yang kita dengar, jangan koreksi yang lain. Wes melok Yai Khalilis seminggu tak jang-jang Jumat belajar teko dhisik wis donga kok sik pancet koyok ngene, wong kawit nyoba sepisan ae wis menuntut aja. Wong amal baik itu diuji gitu loh. Mosok ngelakoni sepisan ae kok sampean langsung pingin mujarab, pingin ketok hasilnya. Sebab dependingnya sebuah doa, dependingnya sebuah keberhasilan, diperlambatnya sebuah keberhasilan itu kadang-kadang juga karena amalan kita kepada Allah yang kurang bersih. Contoh, ibadah kita sudah baik, sedekah kita sudah bagus lah, berjamaah kita sudah bagus, haji sudah 10 kali, umroh sudah tidak ada hitungannya, opis ibadah. Tapi nang wong tua kurang bener, wong tua kurang bener. Niki sampai kapanpun Mas ibadah panjenengan tidak bisa menjawab doa kita kepada Allah untuk diijabahi. Makanya agama itu tatkala ada keterangan seperti ini, bukan kok halangan-halangan yang lain itu kita abaikan, boten. Ini dicoba bagus, harus, karena ini ada landasan dalil. Tapi tatkala sampean dengar informasi ini, sampean coba kok belum menjawab, sampean koreksi yang lain. Apa yang menyebabkan kami belum diijabahi doa? Sumpek kok pancet sumpek, susah kok pancet susah. Cari yang lain, sebab-sebab yang lain. Pertama kali, bagaimana Anda kepada ibu dan ayah panjenengan berhubungan? Sudah baikkah panjenengan sebagai anak kepada orang tua? Sudah baikkah panjenengan terhadap saudara? Ini perlu dikoreksi. Sudah baikkah panjenengan kepada tetangga dari sifat hasud, dari sifat ghisah, dari suka ghibah? Koreksi. Sebab sebaik apapun doa kita, amalan kita, manakala kepada orang tua kita nggak baik, mahjub, terhalang. Dolek dukun sampean 1000 dukun, dolek donga wali 1000 wali. Tapi nang wong tua sampean gak nyopo, sampai kiamat gak dibuka karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho kok ngoten ya? Nggih kraten Allah wis da'u ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridho kedua orang tua kita, murka Allah tergantung dari murka kedua orang tua kita. Apa sampean enggak dengar cerita Alqamah, sahabat Rasul, ahli berjamaah dengan Rasulullah, ahli sodakoh kepada Rasulullah? Oh, gak tanggung-tanggung kalau sodakoh. Kenapa? Tatkala mau meninggal dunia, kok gak bisa baca la ilaha illallah? Setelah lapor kepada Rasulullah, Rasulullah ngirim sahabat-sahabat terkenalnya seperti sahabat Bilal, Salman Al-Farisi. Tapi tatkala masuk ke Alqamah,
mulang la ilaha illallah mboten saged alqamah. Ya alqamah kul la ilaha illallah falam yantalik lisanu. Gak iso. Singkat cerita wadul teng Kanjeng Nabi, ambek Kanjeng Nabi wis ngerti Kanjeng Nabi niku wis wong top, dalek ana wong tuane. Lek ana karo-karone gawa mrene, lek gak ana ya salah siji. Ternyata alqamah orang tua laki-laki meninggal, tinggal ibunya. Lantas singkat cerita Rasulullah mohon alqamah diampuni dari segala dosanya. Terus ibunya berjanji di depan alqamah mengampuni dosa alqamah. Lantas alqamah dilihat oleh sahabat Bilal bisa baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Rasulullah setelah memakamkan ngubur alqamah, Rasulullah pidato untuk dhuwur kuburane alqamah, ingat sahabat Ansor, ingat sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama aku. Ini loh contohnya. Kalau orang suka membuat sakit hati kedua orang tua, la yuqbalu lahu sirfun wala adlun, kata Rasulullah. Ibadah sunnahnya dipending, ibadah wajibnya dipending oleh Allah sebelum dapat ridho dari kedua orang tua. Berkane panjenengan lekate donga njaluk donga nang ndi wong tuane didhisikno, wong tuane didhisikno. Iku bagi orang yang orang tuanya masih ada, khususnya ibu. Kalau orang tua telah meninggal, yai bagaimana kami cara berbuat baik kepada orang tua? Doakan orang tuanya. Ingat kalau haul 1 tahun sodakoi, malam Jum'ah walaupun sedikit sodakoh, pahala untuk ayah, untuk ibu yang ada di dalam kubur. Sampean ampuni dosanya ya Allah. Itu namanya anak yang birrul walidain kepada orang tua. Kesimpulannya, tatkala ada keterangan belum mampu menjawab doa kita, ayo kita koreksi secara individu, koreksi secara masing-masing, belajar ngoreksi tingkah laku kita. Insya Allah mungkin dipadakno hubungan kepada Allah kita baik, hubungan kepada sesama manusia baik. Insya Allah yakin. Karena itu janji Allah, apa yang menjadi permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna dhalamna anfusana dzulman katsiran kabira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dawil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.